Dan aku Sarafin Suryana Putri dengan NIM akhir 028. Aku Arimbi dengan NIM akhir 030. Aku Dian dengan NIM akhir 002. Aku Masih dengan NIM akhir 014. Halo, kenalin aku Tina Putri Pratiwi dengan NIM akhir 012. Saya Farudin Faiz dengan NIM akhir 015. Yuk ikutin keseruannya. Keseruan kami di SMA Negeri Buluwates. Sejak November 2025. Sebelumnya saya di analis kebijakan pada pendidikan Kabupaten Mojokerto, dan mulai November saya ditugaskan usaha. Untuk kesempatan kali ini kami memberikan waktu kepada adik-adik semua terkait dengan tugas mata kuliah manajemen pendidikan. Apa saja yang ingin ditanyakan, semampu kami jawab. Seandainya nanti ada beberapa pertanyaan yang belum mampu kami jawab saat ini, mungkin akan kami jawab selanjutnya atau kami konsultasikan. Silakan. Saya dan Pak sebelumnya saya ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan tata laksana yang ada di SMA Negeri Buluwates ini. Menurut Bapak nih di SMA Negeri Buluwates ini, bagaimana Bapak dan Ibu memetakan dan memanfaatkan potensi staf dan guru agar tata laksana sekolah menjadi lebih efisien? Bagaimana memetakan staf dan guru agar tata laksana jadi pertama untuk memberikan tupoksi kepada staf maupun kepada guru dilihat dari latar belakang kompetensinya. Jadi yang pertama kita lihat latar
Jadi 51 hari itu kita jadikan patokan kenapa seseorang itu tidak bisa maksimal dalam satu pekerjaan. Apakah dari faktor internal atau dari faktor eksternal? Faktor internal adalah ketidaknyamanan seseorang pada sebuah jabatan tertentu, atau memang kemampuan secara intelektual itu yang tidak sepadan dengan pekerjaan yang dia emban saat ini. Dan faktor internal dan faktor eksternal mungkin lingkungan pekerjaannya yang tidak mendukung. Makanya kita lihat dari faktor internal dan eksternal itu ya, kalau CPNS mulai dari tes, jadi dari tes kemampuan dasar dan kemampuan bidang pekerjaannya. Di situ akan dilakukan lulus suatu CPNS berarti nanti dinyatakan kompeten pekerjaan yang dilakukan. Perjalanan sarana dan prasarana di SMA Negeri 200 ini dengan sumber daya yang terbatas, bagaimana cara Bapak selaku tata laksana agar tetap memberikan dampak optimal bagi pembelajaran yang ada di sekolah ini? Oke. Untuk pemenuhan sarana prasarana di sekolah itu memiliki tiga sumber dana. Sumber dana yang pertama dari APBD, sumber dana yang kedua dari BOS, dan sumber dana yang ketiga dari komite. Nah, setiap pertengahan tahun kita akan memberikan kuesioner kepada PU, wakil kepala sekolah masing-masing bidang, kepala unit perpustakaan, UKS, olahraga dan lain-lain untuk mengajukan usulan terkait dengan kebutuhan sarana prasarana di tahun berikutnya. Nah, dari usulan itu kita review bareng-bareng mana yang kiranya bersifat urgent dan mana yang sifatnya belum urgent. Setelah direview akan direkap menjadi satu kebutuhan sarana dalam tahun ke depan. Setelah itu baru kita plotkan sesuai dengan sumber dana anggaran untuk realisasi. Jadi setelah ada usulan, semua mengusulkan kebutuhan sarana prasarana, baru kita lempar ke bagaimana cara pembeliannya. Apakah melalui dana APBD, apakah melalui dana BOS, atau melalui dana seperti itu. Ini berarti di sini untuk keuangan administrasi itu udah ditata Sudah masing-masing memiliki kepengurusan sendiri-sendiri. Jadi APBD siapa yang handle, terus handle siapa, komite yang handle siapa. Tapi perencananya tetap satu tim perencana. Jadi kan di dalam proses manajemen itu kan ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Dari evaluasi itu akan muncul lagi rencana tindak lanjut di tahun berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi perencanaan dua sebuah usulan dari sumber tadi direalisasikan oleh pelaksana yang ada di bendara BOS, bendara APBD dan bendara komite. Nanti kurangnya apa dievaluasi kepala sekolah dan kepala tata usaha untuk dianggarkan di tahun berikutnya. Seperti itu. Dalam tata laksana sekolah itu apa sih hambatan administrasi yang paling sering muncul? Hambatan administrasi Yang paling sering muncul dan bagaimana cara Bapak mencari solusi tersebut agar tidak terulang lagi gitu. Hambatan administrasi yang sering muncul yang pertama adalah perubahan aturan terkait dengan tata kelola administrasi yang sering berubah. Perubahan prosedur atau SOP administrasi yang sering berubah itu terkadang sampai ke sekolah itu sudah lewat. Jadi
ada jeda waktu antara SOP itu disahkan dengan SOP itu sampai ke sekolah itu, sehingga jeda waktu ini terjadi miss, adanya perbedaan SOP. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan informasi surat menyurat. Nah, informasi surat menyurat itu juga kadang terlambat karena dulu itu masih menggunakan metode manual. Surat itu diantar secara manual. Sekarang sudah ada sebuah aplikasi, dua aplikasi sebenarnya, ada dua aplikasi untuk mengakomodir itu. Yang pertama aplikasi Sismi Badan, itu mengaplikasi surat menyurat di internal NDDI. Jadi dari masing-masing kantor, masing-masing dinas atau masing-masing sekolah instansi itu bisa mengirimkan ke kayak metode email yang di CC kemana-mana itu seperti itu. Dan yang kedua itu yang bersifat nasional itu ada aplikasi namanya Srikandi. Jadi dari kementerian, dari pusat itu bisa mengirimkan surat langsung ke sekolah-sekolah menggunakan aplikasi Srikandi, sehingga informasi itu bisa diterima secepat mungkin. Dan perlambatan pengelolaan administrasi atau hambatan administrasi itu bisa sedikit dikurangi karena aplikasi tersebut. Nah, jadi sekarang udah berkurang masa hambatan karena dari aplikasi yang Untuk aplikasi itu dari pusat atau khusus sekolah ini atau untuk sekolah seluruh DIY, Pak? Jadi yang Sismin Kada itu bersifat provinsi. Sismin Kada itu provinsi, satu provinsi DIY, semua instansi menggunakan aplikasi Sismin Kada tersebut. Tapi kalau nasional itu menggunakan aplikasi Srikandi. jadi semua itu sudah punya aplikasi Srikandi sekolah. Sudah punya aplikasi. Ada? Lanjut? Berarti? Saya izin melanjutkan dari pertanyaan observasi tadi, apa bagian dari DS 200 yang paling gampang terhadap kesalahan dari pengawasan manusia, misalnya kayak input siswa, hitung terkait administrasi, dan bagaimana bapak atau ibu melakukan pengawasan terhadap kesalahan itu. Oke, jadi kesalahan yang mungkin sering terjadi adalah kesalahan ketika kita mungkin keluar masuknya barang secara manual. Jadi dalam sistem inventory atau sistem pergudangan, sekolah itu kan punya gudang barang persediaan, contohnya kertas, pulpen dan lain-lain itu kan. Kalau pencatatan secara manual itu kan masih banyak yang kelewat. Nah, makanya dari teman kami bagian inventarisasi ada Pak Nata atau Mbak Rini itu mengembangkan sebuah aplikasi internal di kita untuk mengurangi kesalahan tersebut, namanya inventory tracker. Nah, inventory tracker itu nanti dari user atau dari bapak ibu guru atau dari siswa ketika menginginkan atau membutuhkan barang-barang tertentu itu bisa mengakses aplikasi itu, sehingga bisa diminimalisir kesalahan dalam penginputan data barang masuk dan barang keluar karena semua tercatat baik. Sehingga setelah anak atau bapak ibu guru atau user tadi mengisi kebutuhan barangnya dari pihak gudang itu hanya tinggal mengambilkan barang. Jadi sistemnya kayak online shop tapi tidak berbayar. Hanya pilih barang, nanti terekap yang minta siapa, barangnya apa saja. Dari pihak kami, dari pihak inventory hanya menyiapkan barangnya saja. Secara sistem kan sudah terinput, kita sudah validasi, oke, jadi ambil. Ada tadi. Itu aplikasinya tuh khusus siswa untuk sampai ambil. Karena di sekolah saya juga masih manual. Nah, itu yang buat misalnya ini. Jadi semua bapak ibu guru itu di depan mejanya ada barcode. Ada barcode itu dapat di-scan pakai HP. Nanti di situ namanya siapa, itu barang apa saja. Nanti di rekap di ibu ini sudah muncul permintaan barangnya apa saja. Nanti tinggal disiapkan. Nanti dikonfirmasi bahwa sudah disiap itu bisa diambil seperti itu. Kalau itu khusus untuk kebutuhan
pelanggaran siswa itu? Siswa dan guru semua ya. Jadi ada cara kita sehari-hari, ada kebutuhan APK, ada kebutuhan lab, termasuk untuk barang-barang kimia pun juga bisa menggunakan aplikasi tersebut. Ada lagi. Izin melanjutkan pertanyaan ini, Bapak. Peluang apa yang Bapak atau Ibu lihat terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk menyederhanakan tata laksana sekolah? Oke, jadi dari anak siswa yang kita ambil strength kekuatannya gitu ya. Jadi dari ID tersebut kita sekarang kan teknologi informasi itu kan luas, banyak aplikasi-aplikasi yang sebenarnya bisa kita maksimalkan untuk proses pengelolaan sekolah terkait dengan barang, dengan persuratan, dengan apapun. Jadi misalkan alumni itu mau legalisir atau minta surat keterangan, itu bisa ngisi di form yang kita buat. Jadi beliau datang itu nanti hanya tinggal ambil saja di form online ya, kita share keluar. YPS itu hanya ngisi surat apa yang dia butuhkan, identitasnya diisi semua, nanti kita konfirmasi surat itu sudah jadi, tinggal ambil. Itu meminimalisir waktu tempuh, karena kan tidak semua siswa itu berada di sekitar lokasi semula, karena ada jarak yang kuliah di mana. Kita memanfaatkan teknologi informasi itu untuk meminimalisir mereka itu jauh datang ke sekolah hanya sekedar untuk wirawiri mengurus administrasi. Makanya kita gunakan itu untuk mempermudah dan pengelolaan. Sekarang juga kita menggunakan teknologi informasi, persuratan juga kita menggunakan teknologi informasi, perencanaan pun kita juga menggunakan teknologi informasi. Jadi sekarang pengelolaan sekolah itu sudah hampir 75% menggunakan teknologi informasi, baik aplikasi yang dikembangkan oleh sekolah sendiri ataupun aplikasi yang dikembangkan oleh pihak ketiga yang bisa digunakan untuk kegiatan keberlangsungan sekolah. Berarti di sini tuh ada kayak khusus untuk mengembangkan aplikasi itu? Kalau khusus enggak. Jadi aplikasi itu dikembangkan oleh Bapak Ibu guru ataupun guru sendiri itu karena beliau itu memiliki sebuah pemikiran karena sebuah masalah menjadi latar belakang masalah, sehingga mengembangkan itu sebagai bentuk penggalian potensi diri sebenarnya untuk mempermudah sebuah sistem. Jadi ada keluh sendiri, kenapa kok ini lama, makanya beliau belajar untuk mengembangkan sebuah aplikasi sendiri. Sama seperti Ibu Aini ini juga berpikirnya sama, kenapa catatan dalam pekerjaan nggak selalu geser karena masuk manual. Beliau belajar dari YouTube, dari buku, dari mana-mana untuk mengembangkan sebuah aplikasi untuk infomonitor untuk pencatatan persediaan, barang persediaan itu tercatat dengan sempurna. Gitu. Jadi masalah pribadi sebenarnya, jadi tidak ada tim khusus yang mengembangkan itu. Jadi di sini sudah sangat maju. Sebenarnya enggak, yang maju juga banyak sekolah-sekolah. Tapi yang mendasari adalah masing-masing pribadi itu punya tanggung jawab moral terhadap pekerjaannya sendiri. Jadi ketika mereka merasa kesulitan, kesusahan, itu kan akan berpikir bagaimana caranya untuk mempermudah pekerjaan itu. Gitu. Nah, dari cara mempermudah itu nanti kita berembuk bagaimana kalau kita buat aplikasi, bagaimana itu silakan dicoba, nanti kita trial bareng-bareng, nanti kita evaluasi bareng-bareng, kurangnya di mana, nanti kita perbaiki bareng-bareng. Seperti itu. Langkah strategis apa yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana sekolah agar lebih tepat sasaran bagi mutu pendidikan? Jadi jawabannya sama seperti yang jawaban sebelumnya tadi. Jadi untuk efektivitas dan efisiensi anggaran, makanya dari proses perencanaan awal kita meminta
untuk Bapak Ibu guru serta yang mengampu unit-unit pakai kepala sekolah, unit PNR, HS, unit ekskul lainnya, dan dari TU itu mengusulkan permintaan atau rencana pengadaan kebutuhan barang di tahun depan. Nah, dari usulan-usulan itu kita review barangkali. Untuk menghasilkan apa? Menghasilkan barang yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan. Apakah itu bersifat sangat mendesak atau tidak? Satu. Yang kedua, apakah jumlahnya cukup atau tidak? Apakah jumlahnya berlebih atau tidak? Nah, setelah itu diputuskan dari usulan-usulan itu, dari review itu sudah diputuskan barang apa saja atau kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan di tahun depan, barulah proses pemilahan bagaimana rencana itu akan dilaksanakan. Pastikan butuh dana. Nah, untuk mengefektifkan kegiatan itu kan kita lihat APBD, dari sumber dana APBD ada juknis yang mengatur tentang penggunaan dana. Terus pun ada juknisnya, komite pun ada juknisnya. Maka kita sinkronkan rencana kegiatan, rencana pembelian barang, kita sinkronkan dengan juknis-juknis itu sehingga bisa dimasukkan ke kamar masing-masing. Apakah nanti akan kita anggarkan di APBD, apakah nanti kita anggarkan di BOS, apakah nanti kita anggarkan di komite, sehingga pas pelaksanaan semua sudah dari sisi jumlah, dari sisi aturan sudah terpenuhi. Untuk meminimalisir kebocoran anggaran, untuk meminimalisir hal-hal yang mubazir sehingga semua bisa efektif dan efisien. Nanti kita evaluasi setelah tutup tahun. Jadi kalau ada kekurangan, pastilah setiap kegiatan itu ada kekurangan. Makanya kita butuh evaluasi. Dan dari evaluasi itu kita buat sebuah rencana tindak lanjut. Agar apa? Agar kesalahan itu tidak terulang di tahun berikutnya. Seperti itu. Jadi sistem evaluasinya itu di akhir seluruh kegiatan. Betul, kita evaluasi. Di akhir kita evaluasi semua kekurangan-kekurangannya atau kesalahan-kesalahan di mana saja. Saya ingin lanjutkan dulu Pak. Jadi kalau di sekolah itu kan kadang ada kebijakan manajemen yang baru. Nah itu bagaimana cara mengantisipasi konflik yang terjadi antara kebijakan manajemen yang baru sama budaya kerja yang sudah lama di sekolah? Oke, untuk meminimalisir konflik internal terkait dengan perubahan kebijakan. Nah, untuk meminimalisir, langkah yang pertama adalah kita lakukan sosialisasi terkait dengan kebijakan manajemen yang baru, entah itu baik dari visi misinya atau dari bagaimana proses pelaksanaannya nanti, kita lakukan sosialisasi dari awal. Dari sosialisasi awal itu kan nantinya semua warga sekolah itu akan memiliki gambaran kira-kira bisa dijalankan atau enggak sih, kira-kira rasional atau enggak sih, kira-kira ini terlalu memberatkan atau enggak sih, seperti itu. Dari situ kita akan melakukan sebuah uji publik. Kita ujikan dulu, jadi tidak langsung saklek dijalankan, tapi kita lakukan uji publik dulu. Kita ujikan dulu di mana kelemahan-kelemahan dari kebijakan-kebijakan baru itu. Nah, ketika terjadi kelemahan-kelemahan itu, berarti ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita evaluasi kebijakan itu untuk dilakukan perubahan atau penyempurnaan. Yang kedua, membatalkan kebijakan itu dan dikembalikan kebijakan yang lama. Prosesnya untuk meminimalisir konflik seperti itu. Sebuah kebijakan ketika dibuat sendiri, bukan dibuat oleh pemerintah langsung, itu masih bisa dievaluasi. Kecuali undang-undang, kepres, atau keputusan menteri, itu bersifat final. Ketika final, berarti seluruh warga negara wajib melanggar
terkait dengan kebijakan manajemen internal, berarti kan masih ada dua kemungkinan yang bisa diubah, disempurnakan atau seperti itu. Jadi sosialisasi. Sosialisasi itu hal yang utama. Sosialisasi, yang kedua diuji publikan dulu, apakah bisa dijalankan rasional atau tidak, banyak kendala atau tidak, langsung kita evaluasi, kita sempurnakan atau kita apa? Seperti itu. Untuk kayak kebijakan itu sendiri apa dicontoh di sekolah ini ya Pak? Ada yang sukses diterapkan sama yang dibatalkan itu ada contohnya? Ya contoh sini aja, misalkan contoh yang paling kecil misalkan setiap pergantian kepala sekolah itu kan pasti kepala sekolah itu memiliki visi dan misi yang sedikit berbeda. Misi yang dominan di kepala sekolah yang dulu ketika dari kepala sekolah akan berbeda dengan misi yang sekarang. Dari pergantian kepala sekolah akan melakukan beberapa koordinasi secara menyeluruh terkait dengan misi apa yang akan beliau jalankan atau program kerja beliau dalam 1 tahun depan seperti apa. Dari program kerja yang disampaikan itu kita telah bareng-bareng, kita uji coba bareng-bareng, kita jalankan. Kalau misalkan dianggap itu tidak rasional, contoh misalkan untuk kelulusan misalkan 100% itu rasional, karena sekarang aturan pendidikan wajib meluluskan, kecuali ada beberapa hal yang tidak boleh diluluskan, contoh karena kriminalitas dan lain-lain. Itu aturan yang sekarang. Yang kedua, misi misalkan 50% siswa lulusan diterima IPTN. Kita uji coba kan apakah itu rasional atau tidak rasional. Nanti di tahun sekarang kita evaluasi seperti apa. Ketika terjadi penurunan signifikan, kita evaluasi dari pihak internal, dari bagaimana kita mengelola sehingga penurunan itu terjadi. Kalau memang setelah itu kita terjadi itu kita totalkan. Tidak kita totalkan, tapi kita hanya turunkan. Kalau yang dibatalkan sepenuhnya itu, kalau memang terjadi konflik internal, kita contoh kayak mengaku itu bagaimana itu dulu kita batalkan sampai sekarang ini belum pernah ada yang dibatalkan. Yang ada cuma disentuh. Karena kepala sekolah yang baru pasti merujuk pada kebijakan kepala sekolah yang lama, yang ada hanya menyentuh dari hasil evaluasi sebelumnya. Kalau pembatalan sampai sekarang belum ada pembatalan, tapi itu mungkin terjadi. Untuk pengujiannya jangka waktunya dibatasi atau bagaimana? Kalau pembatasan tergantung dari masing-masing kebijakan. Ada kebijakan itu yang bersifat tahun pelajaran. Tahun pelajaran itu berarti dari Juli sampai Juni. Ada yang bersifat tahun anggaran. Tahun anggaran berarti dari Januari sampai Desember. Jadi, kalau kebijakan terkait dengan kurikulum, pendidikan dan lain-lain itu dievaluasi per tahun anggaran. Dari Juni sampai Juni. Tapi kalau administrasi seperti keuangan dan lain-lain kita evaluasi setiap tahun anggaran. Tahun anggaran berarti dari Januari sampai Desember. Satu tahun nih, kalau evaluasi itu ada 2 tahun evaluasi gitu. Kalau sekolah itu kan yang dipakai tahun ajaran. Contoh 2026 garing 2027 itu tahun pelajaran. Tapi kalau anggaran itu pakainya tahun anggaran. Januari 2026 sampai 31 Desember 2026 seperti itu. Saya kira itu kayak kegiatan atau kebijakan itu evaluasinya setiap berapa bulan atau kemudian Belum, nggak bisa. Nah, untuk menghasilkan data yang valid itu kan juga harus mengumpulkan data sebanyak mungkin, sampling sebanyak mungkin, sehingga bisa diuji reliabilitas, validitas, deviasi dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya izin melanjutkan terkait pertanyaan manajemen pendidikan ini.
Nah, jika suatu saat itu terjadi krisis operasional yang secara mendadak, misalnya ada fasilitas sekolah yang tiba-tiba rusak, atau mungkin seperti kayak contohnya tiba-tiba mati listrik gitu kan, atau karena kan di sini juga kebanyakan pasti TU pakai lab, pakai komputer, atau mungkin aplikasinya gitu lagi diinput error gitu Pak, itu bagaimana dari Bapak bisa biar sekolahnya itu tetap kondusif dan stabil? Apakah ada protokolnya gitu? Oke, itu contohnya yang dua tadi, yang contoh lebih itu sebenarnya ada. Misalkan tiba-tiba nanti sekolahnya ambruk atau kalau itu kan contoh ringan banget, karena kita juga sudah punya genset. Genset itu kan otomatis pakai AVR, jadi ketika PLN putus genset otomatis nyala. Itu perkara simpel. Atau misalkan aplikasi lagi error, aplikasi error itu kan kita bisa backup dengan aplikasi yang lain, nanti kita inputkan ketika aplikasi sudah jalan. Tapi bayangkan ketika sebuah sekolah itu tiba-tiba atapnya roboh atau atapnya sudah mau runtuh, itu operasional lebih berat. Kalau itu masih ringan sekali. Nah, kalau sekolah lebih berat itu contoh tanpa disadari atap sekolah itu sudah keropos sehingga disinyalir bisa membahayakan siswa yang ada di bawahnya. Apakah itu pernah terjadi? Pernah, tapi tidak di sini. Ketika saya masih di jabatan yang lama, saya selain kan saya juga di Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Nah, ada dua sekolah yang memiliki hal yang sama. Yang satu desa negeri satu Galer, yang satu desa negeri satu Kemong. Tanpa disadari itu atapnya, kayunya sudah rapuh, hampir roboh. Apa yang harus dilakukan? Pertama, kita buatkan laporan ke atasan kita. Kita buatkan laporan atasan kita siapa? Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dini. Dari sana nanti akan dilaporkan ke instansi yang lebih tinggi, di mana sekretariat daerah. Nanti akan ada rapat terkait dengan bagaimana cara mengatasi ini. Siapa yang rapat? Ya instansi-instansi yang terkait dengan permasalahan itu. Nah, kalau hanya masalah kecil mungkin kita internal bisa mengatasi, internal bahkan paling tinggi pun sampai ke Dikpora bisa mengatasi. Tapi kalau masalah sudah menyangkut terancamnya nyawa siswa, itu harus dikoordinasikan sampai tingkat level gubernur yang diwakili oleh sekretaris daerah. Contoh yang pernah terjadi terkait dengan nyawa siswa, adanya siswa PKL di Papua yang disekap. Pernah terjadi di Sorong, Papua, sejumlah 17 siswa. Apa yang terjadi? Gubernur sudah berencana mengirimkan tim ke Papua untuk negosiasi, untuk memulangkan. Jadi kita sekolah ini unit terkecil, unit terendah dari sebuah hierarki pemerintahan, terutama di dunia pendidikan. Makanya kalau ada masalah-masalah kita sampai selalu ke atas, kita sampai ke Dikpora nanti sampai ke atasnya lagi, sampai endingnya nanti di gubernur selaku pengambil kebijakan tertinggi di tingkat provinsi, seperti itu. Berarti itu menjadi tambahan anggaran dana atau emang udah ada anggaran dana cadangan? Anggaran dana itu akan dipikirkan di rakor itu. Siapa yang akan mendanai? Itu. Jadi kalau sekolah ya terbatas anggarannya. Jadi nanti dipikirkan iya kita anggarkan sama seperti sekolah tadi mau roboh itu. Dananya dari mana? Nanti dipikirkan bareng-bareng. Nanti BPBD itu turun. Nanti dari Badan Pengelolaan Anggaran dan Aset Daerah juga turun. Nah, dinas sosial nanti turun. Semua kita membantu. Semua saling menyumbangkan. Kalau untuk kayak kan harus melapor dulu ke instansi Pak. Itu ada nggak sih kayak pernah terjadi kayak responnya yang lambat atau kurang responsif? Karena itu saya pernah mendengar itu kalau kita laporan ke pusat itu kadang biasanya kurang ditindaklanjuti, apalagi di daerah 3T itu kan kualitas atau hasilnya kan kurang, udah ada kayak ngajuin ke pusat tapi mereka yang pusat itu belum menanggapi. Kalau di lingkungan PBJ saya rasa
penanganan itu sangat bagus sekali, karena dari aksesibilitas komunikasi, aksesibilitas jalan, transportasi dan lain-lain masih sangat besar. Contoh paling dekat kita itu ruang guru itu kemarin karena gempa yang terakhir itu kan ada retakan. Kita langsung bersurat ke BPBD dan langsung ditindaklanjuti, diobservasi oleh BPBD. BPBD mengobservasi apakah kerusakan itu membahayakan atau tidak. Kalau nanti dinyatakan membahayakan, nanti kita tindak lanjuti ke Dinas PU, Dinas Pekerjaan Umum akan memberikan rekomendasi apakah itu akan dilakukan perbaikan atau tidak. Kalau di lingkungan DIY sangat cepat sekali responnya, selama itu bersifat sangat-sangat mendesak. Tapi kalau tidak mendesak, pasti akan dibicarakan lebih lanjut, dianggarkan di tahun berikutnya. Jadi untuk pendidikan di DIY ini udah termasuk Sudah sangat terus sekali. Sudah sangat terus. Pendidikan di DIY itu mulai dari pendanaan, mulai dari pengelolaan guru, pengelolaan siswa dan lain-lain sudah sangat bagus sekali. Contoh kecil pengelolaan siswa sangat bagus sekali begini. Di luar DIY untuk penerimaan siswa baru itu hanya berdasar nilai rapot. Ada zonasi, ada nilai rapot, ada usia dan lain-lain. Tapi khusus di DIY itu ada yang namanya dulu itu ASPD. ASPD. ASPD itu kenapa? Nilai murni dari hasil ujian siswa yang tidak ada namanya nilai itu di katrol. Jadi memang nilai benar-benar nilai murni, dan itu sebagai dasar utama untuk mendaftar di sekolah tertentu. Jadi di sini nggak ada namanya nilai rapot itu kan mayoritas katrolan. Wah, paling cuma 30, tapi bisa 90. Realistisnya, apakah itu bisa dijadikan patokan untuk mendaftar di sekolah itu? Yang jelas kalau ibu-ibu yang nilainya ditinggikan pas. Tapi kalau diduga itu ada ASPD dan sekarang TKA di TKA pusat itu ada TKA, yang daerah juga melakukan ujian sendiri namanya TKAD, itu untuk mengganti ASPD, itu untuk menghasilkan nilai murni dari siswa itu sebagai dasar dia naik jenjang dari SMP ke SMA atau dari SD ke SMP, sehingga share murni hasil dari kemampuan anak itu sendiri. Itu di DIY saking penilaian anak-anak itu terfasilitasi tanpa ada diskriminasi. sekarang BPBD itu menggunakan separuh nilai rapot, separuh nilai ASPD, karena saya melakukan rapot saya kayak gitu, atau sekarang murni? Nah, yang sekarang belum ada juknis ke sekolah itu, jadi itu masih di bawah, belum ada, tapi kemungkinan juga masih 50-50 karena dari pusat sendiri juga punya juknis bahwa nilai rapot itu diminta untuk dijadikan acuan. Kita tidak bisa membuat sebuah aturan yang tumpang tindih dengan aturan dari pusat sesuai dengan hierarki peraturan pemerintah. Gitu. Makanya kita akomodir, kemungkinan dari saya juga belum baca secara detail aturannya bagaimana, kemungkinan juga nilai rapot dan nilai prestasi juga diperhitungkan di situ, tapi tetap menggunakan nilai ASPD atau nilai PPAD itu, PKAD itu menjadi prioritas tertinggi atau prosentase tertinggi itu dari PKAD atau ASPD. Jadi kalau nilai PKAD-nya nanti tinggi, ya itu tinggi. Karena nilai rapot juga kan hasil usaha dari siswa, jadi biar nggak hasil juga. Ya, tapi terkadang siswa itu terus gede, itu rapotnya tinggi-tinggi. Padahal dia sebenarnya kalau dia berkaca ke belakang sebenarnya harusnya malu. Wong nilai 60, 50, kok rapotnya 80, 90. Kadang anak-anak itu terbuai hanya dari nilai rapot, merasa ya jadi sombong, jadi angkuh. Oh, rapotku sangat terus. Dia lupa kalau ujiannya cuma 30 kadang itu. Jadi enggak, matematika kadang cuma 20, 30, 40, tapi nilai rapotnya 80 orang, Mas. Ya gitu kan? Pulang aja ya. Itu realistisnya. Tapi kalau PKA atau SPD itu pasti itu murni. Betul. Jadi Pak, jadi
lebih baik kita sudah cukup bapak dari kami dan waktunya juga sudah bilang. Terima kasih banyak atas kesempatannya, atas jawaban pertanyaan yang menurut kami sangat-sangat memuaskan, dan apalagi dengan kualitas sekolah ini sedikit lebih maju dibandingkan sekolah lain, karena dari pengamatan saya, dari kayak pengalaman saya pribadi, saya belum pernah kayak yang mendatangi atau melihat sekolah dengan kualitas tata laksana yang maju seperti ini, apalagi memaksimalkan teknologi di zaman digital saat ini. Mungkin itu dari kami Bapak, mohon maaf kalau kami ada kurangnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya jawaban saya juga kurang memuaskan. Seandainya nanti masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, monggo silahkan siapa atau telepon saya. Siap membantu. Nanti informasi apa yang ingin ditanyakan silakan saja. Semampu saya nanti bisa menjawab. Makan gitu. Harus juga dioleh. Pengen makan di sini juga boleh. Mau sedangkan di sini juga boleh. Kalau silakan. Yang ada suratnya saja. Itu. Ada enggak? Maksud pikir curu-curu baru semester 2. Jalan kalian masih jauh. One, two, three. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the